Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiza Dwi Aprilia dengan NIM C0D024064. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki sifat fisik. Aset ini tidak dapat disentuh atau dirasakan. Aset moneter adalah aset keuangan seperti kas, piutang, dan investasi, karena aset tersebut memiliki hak suatu entitas untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari pihak lain, yaitu pelanggan. Contoh aset tak berwujud: merek dagang, kebaikan hati, paten, perangkat lunak. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Karakteristik dan kualifikasi aset tidak berwujud serta kewajiban jangka pendek. Karakteristiknya yaitu terdapat beberapa jenis aktiva yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan dan memiliki umur ekonomis yang cukup lama. Aktiva ini sering disebut dengan aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Untuk mengetahui apa aja yang dapat digolongkan menjadi aktiva tersebut, klasifikasi kewajibannya yaitu utang dagang, utang wesel, beban yang harus dibayar, pendapatan diterima, dan utang pajak, dan bagian lancar utang jangka panjang. Pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Pengakuan aset tidak berwujud yaitu PSAK 19 atau IAS 38. Aset tidak berwujud seperti hak paten, lisensi, perangkat lunak diakui saat memenuhi dua kriteria utama, yaitu manfaat ekonomis. Kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan yang diatribusikan pada aset akan mengalir ke entitas. Yang kedua, pengukuran andal. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset yang dihasilkan secara internal umumnya tidak diakui, kecuali memenuhi tahap pengembangan yang ketat. Jika tidak memenuhi kriteria, pengeluaran diakui sebagai beban. Pencatatan akuntansi untuk aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik yang memberikan manfaat ekonomis masa depan, yaitu pengakuan awal dicatat sebesar biaya perolehan termasuk harga beli dan biaya hukum atau pendaftaran. Yang kedua, amortisasi. Biaya perolehan aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas disebarkan secara sistematis selama masa manfaatnya, umumnya menggunakan metode garis lurus. Yang ketiga, penyajian. Disajikan di neraca sebagai aset jangka panjang, seringkali dalam nilai bersih setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Yang terakhir yaitu aset internal. Biaya penelitian dan pengembangan biasanya dibebankan langsung, kecuali untuk pengembangan perangkat lunak tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Metode garis lurus merupakan pendekatan yang paling sederhana dan stabil. Beban amortisasi dibagi secara merata selama masa manfaat aset, sehingga biaya yang diakui setiap tahun jumlahnya sama. Metode ini memberikan konsistensi dalam laporan laba rugi dan memudahkan proyeksi kinerja kecuali jangka panjang, karena sifatnya yang stabil dan mudah diprediksi. Metode garis lurus ini sering dipilih oleh perusahaan yang mengutamakan keterbandingan laporan keuangan dan kepastian bagi pemegang saham. Jadi kesimpulannya adalah aset tidak berwujud merupakan aset non-fisik yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat di masa depan, seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill. Pengakuan aset ini dilakukan apabila memenuhi kriteria tertentu, dan pencatatannya biasa disertai dengan amortisasi sesuai masa manfaatnya. Sementara itu, kewajiban jangka pendek adalah utang perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contohnya meliputi utang usaha, utang pajak, dan beban yang harus dibayar. Pencatatan kewajiban ini dilakukan pada saat timbulnya kewajiban hingga pelunasannya. Dengan memahami konsep dan pencatatan kedua komponen tersebut, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi berbagai pihak dan kepentingan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.